Oke, selamat sore. Halo, ini udah kedengeran ya? Sore Pak, kedengaran Pak. Ya, ya. Oke. Ya, kita ternyata pertemuan tatap mukanya dikit ya. Jadi nanti saya coba rekap dulu deh yang kemarin-kemarin. Ini nggak bisa auto admit ya. Oke, kita langsung aja ya. Soalnya banyak sih pembahasannya. Ya, kita lanjut di ini harusnya di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua itu jadi kalau serangkaian kalau kita mau melakukan audit IT ya, terutama di bidang teknologinya ya, jadi bukan tata kelolanya. Itu sebenarnya tahapannya itu ya hampir general ya metodologinya. Anggaplah kita melakukan pentest. Oke, kurang lebih hampir sama ya. Yang pertama itu pasti ada planning dan recon ya, atau sering disebut juga itu fingerprinting. Nah, di bagian sini planning itu biasanya kita menentukan dulu nih skopnya apa ya, yang akan kita lakukan testing keamanan. Istilahnya itu adalah pen test ya, penetration testing. Skopnya apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan, itu ada semuanya di situ, di planning. Itu harus diperhatikan dengan baik ya. Terutama kalau kita misalkan ngerjain sebuah project dari klien gitu. Nah, kalau kayak gitu benar-benar harus sesuai nih, sesuai dengan SPK-nya, NDA-nya, dan segala macam. Lalu dari situ kita akan masuk ke sisi mana tadi ya? Yang keduanya ya recon atau fingerprinting. Di sini footprinting atau fingerprinting sama aja ya. Itu adalah kita itu sebelum melakukan pengujian ke suatu sistem itu kita harus tahu dulu banyak hal ya, informasi apa saja yang bisa kita dapatkan terkait target. Anggaplah target kita misalkan itu adalah web base gitu ya, web aplikasi gitu. Nah, kita harus tahu tuh misalkan URL-nya di mana, kemudian teknologi yang dipakai itu apa, ya backend-nya apa, front-end-nya apa gitu. Terus dari sana nanti barulah masuk ke tahapan selanjutnya adalah scanning. Ya, kalau scanning itu biasanya udah langsung pakai tools saja ya. Ini kurang lengkap nih. Nanti dari situ baru masuk ke pentestnya harusnya. Di sini ya pentestnya itu di eksploitasi. Oke, kebanyakan orang berpikir yang paling utama itu adalah ketika melakukan eksploitasi. Padahal ya sebenarnya kalau kita melakukan recon atau footprinting atau fingerprinting ini dengan baik, itu kita sebelum melakukan eksploitasi pun kita udah mendapatkan celah keamanan di sana gitu. Ya, kenapa dia penting ya? Contoh deh, misalkan kita mau eksploitasi suatu website, kita ngasal nih ya, karena kita nggak ngelakuin fingerprinting, kita nggak ngelakuin recon, kita main ajar-ajar aja gitu ya. Ternyata misalkan websitenya itu bahasa pemrograman misalkan ASP gitu ya, kita pentestnya dengan model PHP kan nggak nyambung. Jadi hal tersebutlah yang akan kita harus hindari ya. Yang pertama bisa lebih efektif, yang kedua lebih aman untuk targetnya. Karena kalau kita ngasal ya target itu nanti terlalu banyak spam jatuhnya, terlalu banyak data sampah gitu. Oke, jenis-jenis recon itu ada dua ya, ada pasif, ada aktif.
Pasif itu kalau kita ngelihat informasi ke target itu tanpa kita ada interaksi secara langsung gitu ya. Contoh misalkan kita nyari ada nggak sih dokumen yang tertinggal di internet ya yang bisa kita lihat. Terus hal-hal sensitif ya terutama. Terus misalkan DNS-nya atau mungkin domain WUIS-nya gitu ya. WIS domainnya kita bisa lihat, terus teknologi yang bisa kita collect juga itu apa, nah itu termasuk pasif. Nah, kalau kita mau mulai ngecek port aja ya, itu udah mulai masuk aktif. Jadi hati-hati kalau misalkan teman-teman mau nyobain melakukan pentest di target ya, misalkan udah langsung ngecek port, itu pastikan targetnya itu yang pertama memang sudah kontrak dengan kita atau memang dia mengadakan bug bounty program yang kemarin tugas itu ya, bug bounty program. Nah, kalau dia ada bug bounty program, nah itu kita bebas asalkan sesuai dengan scope yang mereka punya, yang mereka kasih ke kita gitu. Ini contohnya misalkan kita mau ini ya, rekon pasif ya, anggaplah misalkan di situs go.id gitu ya misalkan. Nah ini contoh misal file type-nya kita mau cari ada nggak sih password yang ketinggalan gitu misal. Kita bisa cari satu-satu misal kayak gini. Ya, ini kan nggak ada. Ya, kalau di Google itu kita bisa pakai query ya. Misalkan ini ada site ya. Berarti kita cuma membatasi pencarian itu berdasarkan target yang government.go.id gitu. Bisa kita ganti .co.id atau .com. Kemudian file type ini file yang akan kita cari itu extensionnya apa? Bisa TXT atau mungkin ada mungkin PDF ya. Lalu cari kata kuncinya apa misalkan. Nah, kayak gini tujuannya apa? Biasanya ya, biasanya itu vendor-vendor gitu itu suka memberikan catatan ya sebelum serah terima biasanya serah terima kerjaan itu dikasih tahu cara login bahkan sampai passwordnya kadang tertinggal di sana atau mungkin malah disubmit di GitHub kemudian ada yang akses nah itu eh, bisa termasuk sensitif data yang bisa diambil ketika kita rekon. Anggaplah misalkan ini kita hapus. Nah ini contohnya kayak gini kan ada password yang ada password yang kebuka gitu ya, yang kelihatan di internet. Nah, kayak gitu-gitu itu nah yang kayak gini-gini itu malah nggak kedetek sama ini ya, nggak kedetek sama firewall gitu. Karena apa? Karena masuknya secara legal kan, masuknya lewat username, kemudian masuk lewat pakai password gitu. Kalau beda kalau kita lakukan injeksi, nah itu baru firewall nyala gitu kan. Nah kalau ini kan nggak kedetek gitu. Lognya ya cuma log login biasa. Nah ini adalah salah satu dari recon pasif. Oke, terus, nah ini ya, contoh-contoh teknik dan toolsnya ya, ada konsep OSINT. OSINT ini open source intelligence, jadi kita bisa mencari ya, ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya gitu ya, eh, mengenai target. Salah satunya tadi ya, itu namanya istilahnya Google Dorking ya, memanfaatkan query khusus gitu buat cari hal-hal sensitif. Terus yang kedua, kita misalkan di sini juga .co.id banyak ya. Misalkan kita mau pakai Shodan. Shodan.io ya. Shodan.io ini adalah search engine-nya disebutannya ya, biasa search engine-nya hacker gitu. Karena apa? Karena di Shodan ini semua device, semua elektronik yang punya IP itu dicatat sama dia di sini. Yang dicatat apa aja ya? Yang dicatat itu bisa berupa portnya, jadi kita nggak perlu scanning, cuman nggak real time ya. Kemudian informasi lainnya, kalau ada CVE nanti dia kasih tahu CVE berapa gitu. Bahkan ya kamera-kamera kebuka yang nggak ada apa namanya mungkin default password gitu ya, mungkin admin-admin gitu. Itu masih ada di sini bisa dieksplor gitu.
Oke, ini contoh ya, misalkan coba kita kemarin itu kan ada dari Bak Bounty Indonesia gitu. Dua ID ada nggak dua ini? Ya Bali Prof misalkan. Bali Prof. Kemudian ini skopnya ya. Ini artinya yang boleh kita lakukan uji keamanan ini buat latihan kita sih intinya. Ya, misalkan apa ya? Ini deh pameran virtual. Ya, ini kita cek dulu ya, karena di Sodan biasanya dia nerimanya dari IP ya. Kita cek dulu aja ada apa enggak. Nggak ada, kita coba cek dari IP ya. Oke, oke kita dapat IP, kita coba masukin di sini. Kalau dia ada, berarti sempat di crawling. Nggak ada. Kita cari, lah anggaplah inilah kita cobalah aman bersama. Nah ini contohnya ini ada ya. Nah kalau dia di crawling ya itu kayak gini nih. Kemdikbud, terus web teknologinya kita bisa lihat. Nah, ini vulnerability yang ada ya, kemungkinan ada, tapi kan ini harus sesuai dengan kondisi khusus ya. Jadi belum tentu bisa dieksploitasi, tapi setidaknya berdasarkan versi yang ada sekarang itu ada kerentanan seperti ini. Nah, ini nilainya nih 7,5 ini berarti masuk medium, 9,8 udah masuk high risk banget ya. Maksimal 10. Terus port yang dipakai yang nyala cuma 443 di sini. Itu. Nah, karena kita nggak melakukan open ports apa ngetes secara langsung ya, ini bisa masuk ke dalam pasif ya. Nanti kalau kita mencoba pakai Nmap, nah itu baru aktif. Ini kalau ada pertanyaan langsung aja ya, boleh. Silakan. Nah, ini nanti kan dicatat nih sama pentester ya. Kalau kita jadi pentester nanti kita catat beberapa hal-hal yang mungkin yang nanti akan membantu kita di proses selanjutnya itu kita catat. Kalau saya sih biasanya yang saya catat ya itu ada portnya ya, terus web teknologi boleh kalau ada versionnya, kalau kayak gini nggak perlu. Terus vulnerability-nya boleh ini nanti akan berguna, akan kita coba lakukan eksploitasi gitu, seperti itu. Oke, terus ini adalah salah satu toolsnya ya, ada Recon NG ya. Kalau misalkan mau pakai tools boleh, Harvester boleh. Nah, kalau Harvester ini lebih ke informasi misalkan target kita gitu ya. Target kita punya domain misalkan abc.com. Kira-kira ada nggak pegawai atau karyawannya yang alamat emailnya itu kelihatan gitu ya di internet. Misalkan misalkan budi@abc.com gitu. Tujuannya apa? Ini tergantung balik lagi ya, tergantung skopnya. Kalau misalkan permintaannya itu full gitu ya, pentest full satu satu target company, nah itu bisa dipakai untuk pengecekan
sampai dari sisi emailnya ya. Apakah emailnya bisa di take over, apakah emailnya bisa dipakai seperti itu. Apakah bisa di social engineering ya. Karena kalau kita lihat kayak kasus yang kemarin kan kebanyakan justru ketika IT-nya udah oke nih, keamanannya udah oke, ternyata dari sisi manusianya nih yang nggak oke. Caranya apa? Lewat si hacker lakukan social engineering. Jadi ngambil informasi apa password lah, username-nya segala macam itu lewat manusianya kayak gitu. Nah, ini WIS ya. UI sudah banyak layanan online-nya. Kemudian tools-toolsnya udah tadi ya ada. Ini kayak bisa cari pakai domaintools.com, Ichan, udah banyak lah ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita ngumpulin semua hal tersebut ya, kita bisa mulai dengan rekon yang aktif. Contoh, kalau rekon aktif kita bisa pakai kita bisa pakai Nmap contohnya. Kalau misalkan target kita itu misalkan server ya, kita cuma dapat IP, kita bisa cek dengan Nmap gitu ya, min SV buat dapetin eh, apa namanya versionnya ya. Version misalnya ada layanan nih, layanan pakai SSH berapa gitu. Oke, ini misalkan bener nggak nih, cuma ada 443 yang nyala. Kita coba aja. Cuman pastiin ya berapa terkadang kan kalau modern sekarang karena udah ada yang gratis masking DNS ya, orang-orang pada pakai Cloudflare. Nah, itu percuma tuh kalau kita pakai IP terus kita nmapin ya itu percuma. Ya, jadi caranya ya kita harus tahu IP di balik si Cloudflare-nya itu berapa, IP asli dari servernya gitu. Cara nyarinya ada banyak cara ya. Nah, ini ternyata banyak yang kebuka, tapi ini belum tentu ya, bisa aja eh, false positif ya. Ini memang harus dicoba satu-satu. Oke, ini ada banyak ternyata. Gitu. Coba cek 80. 80 HTTP ya. Langsung dilempar ke 443. Ya, kemungkinan ada ya 80 cuman dilempar ke 443. Tuh. Kemudian ini kita ke yang kita buka deh contoh praktikum yang ketiga ya. Kalau ini kalau kelas eksekutif agak susah ya praktek ya. Soalnya nggak di kelas sih agak tektokannya agak susah. Ya ini ya. Nah ini laporan praktikum beberapa tools yang akan kita pakai ya teknologinya itu ini ya. Jadi pada dasarnya kita pengen coba gitu ya. Kita pengen coba melakukan proses enumerasi atau fingerprinting gitu ya. Dengan targetnya itu ada tiga di sini. Kita bisa target website ya, kemudian target jaringan sama target ke mobile apps. Nah, kalau target web tadi ya, pertama kita bisa pakai yang namanya Shodan tadi ya. Contoh buat dapetin teknologinya kita bisa ambil dari Shodan atau kita bisa pakai tools namanya Wattweb. Kemudian kita bisa cari direktori yang kira-kira ini ya, ternyata banyak loh aplikasi yang direktorinya kan nggak di listing tapi kebuka sebenarnya. Cuman ya karena nggak listing jadi kita harus nebak-nebak gitu. Nah itu kita pakai bisa pakai di search atau kita bisa pakai dirb ya. Kita cobain deh. Pakai server apa ya? Ini deh.
Kita coba. Nah, Dir B ini adalah tools buat mencari bisa file ya, file sensitif, tapi ini aktif ya. Kalau tadi kan di Google kita langsung dapat, kalau ini berdasarkan word list. Ya, nanti teman-teman bisa download word list sendiri di GitHub ya, banyak yang share. Biasanya dari cyclist sih banyak. Word list directory misalnya. Nah, ini ada banyak banget nih. Ada yang kecil, ada yang besar, tergantung keperluan aja. Ya. Nah, ini dia akan, nah ternyata ada slash backend dia. Ada slash backend, oke kita coba cek. Beneran nggak ada. Ternyata ada ya. Langsung masuk ke SSO-nya dia. Tuh. Ada slash email, ada apa lagi? Oh, banyak. Forbidden. Oke. Nah, ini nanti itu dicatat sebagai temuan ini ya, directory, hidden directory lah istilahnya ya. Ya kayak gini. Kalau ini teknologinya ya, teknologi bisa ambil tadi dari Shodan boleh, atau mau install dari sini juga boleh ya, banyak tools buat langsung generate teknologinya apa gitu ya, kayak gitu. Nanti dia rekursif nih, misalkan email dapat, nanti dia akan coba lagi di belakang email ada apa lagi, nah gitu, sampai habis, sampai dia nggak bisa nemuin lagi. Gitu. Ini namanya DIRB ya. Nah, endpoint yang menarik nanti bisa kita catat. Terus kita bisa ngecek WAF ya. Misalkan dia itu berada di belakang firewall apa gitu. Itu kita bisa pakai, ini saya close dulu aja ya. Kita bisa pakai namanya WAFWOOF, WAFWOOF. Terus nama targetnya, URL-nya ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita tahu ada firewall, nanti kalau kita mau coba injeksi, nanti kita coba cari cara buat ininya, apa bypassnya. Ya, walaupun agak susah ya, emang susah gitu. Tapi setidaknya kita tahu firewallnya apa. Nah, kalau kayak gini dia nggak make nih berarti. Coba kita cek ya, cari. Nah, ini contohnya mekari.com itu pakai Cloudflare. Itu berarti ini kalau kita ping misalkan deh, ini tuh IP-nya si Cloudflare nih, bukan IP-nya dia di DNS ini ya. Coba kita cek IP. Jadi kalau langsung tembak IP, dia nggak ngebuka web, tapi ngebuka informasi dari Cloudflare gitu, nggak boleh direct. Nah, kayak gini. Nggak boleh direct IP akses. Jadi percuma nih kalau kita mau nmap ngapain, kan ini target kita bukan si Cloudflare ya kan. Target kita kan si, kalau ini contoh misalkan Mekari misalnya. Gitu. Cara dapetin IP aslinya ya kita pinter-pinter aja, ada banyak cara sih. Bisa kita cek DNS dari email servernya. Biasanya email servernya itu nggak dipasangin ya, mx.nya. Bisa juga kita cek security trails gitu ya, history DNS-nya gitu. Sebelumnya dia pakai IP berapa, berapa, berapa. Nah itu kita juga bisa. Atau kita bisa pakai
Di reveal. Namanya cloud apa gitu lupa deh. Nah ini ya, pakai clock Quester bisa, pakai ada banyak sih pilihannya. Nah, ini banyak ya. Jangankan kayak gini ya, FBI buat CIA ya, itu nangkep hacker dari deep web aja bisa kan. Padahal deep web loh berlapis-lapis ini ya VPN kan. Itu tuh cuman gara-gara nyocokin ini nih. Kalau kita ngelihat di web kan di atas-atas ini ada five icon kan, kayak gini nih. Nah, five icon ini bisa dihashin ya, dihashin, ngambil dari si deep web, terus dicocokin sama hash yang ada di sini gitu ya. Keluarnya di mana gitu di web apa. Nah, itu ya dikejar pinter banget. Oke ya, ini WAV-nya ada, ini kita catat gitu. Sebanyak mungkin ya informasi yang bisa kita dapat tuh semakin baik. Kalau kayak teknologi gini sampai ada versinya, nah ini lebih bagus lagi sih. Nanti kita bisa cek di CVE-nya soalnya. Walaupun CVE sekarang udah mati ya. Oke, terus yang kedua misalkan kita itu ada ke target jaringan. Target jaringan itu enggak, ini kalau menurut saya ya, ini enggak eh, enggak sebanyak ya, enggak sebanyak apa ya, enggak sebanyak dari website untuk titik vulnerable-nya gitu ya. Kalau di web ya, anggaplah misalnya ada dua programmer nih, suruh bikin company profile yang sama gitu ya. Nah, itu bisa beda tuh. Yang satu maunya pakai, misalnya saya mau pakai WordPress aja biar cepat. Yang satu ya saya pakai Laravel deh gitu. Dari situ aja udah beda ya, walaupun outputnya sama, sama-sama nanti ngasilin website company profile. Nah, dari situ berarti kan pentestnya aja udah berbeda tuh, ngepentest si Laravel atau ngepentest si WordPress-nya gitu ya. Nah, kalau jaringan ya mungkin berbedanya dari sisi vendornya ya. Dari sisi vendornya mungkin ada yang pakai Mikrotik atau pakai yang lain gitu ya, Cisco dan segala macam. Tapi pada dasarnya kan routingnya kurang lebih sama ya. Mungkin masalah routingnya, kemudian format dari IP itu kan juga pasti sama tuh ya, nggak bisa keluar misalkan dari apa namanya dari aturan gitu. Makanya nggak sebanyak si web gitu. Cuman peripheralnya mungkin banyak ya, bisa server, kemudian bisa CCTV ya yang dipentes atau bisa juga fingerprintnya ya toolsnya gitu, sampai kayak ATM itu juga dipentes kayak gitu. Nah kalau di sini biasanya itu pakainya ya kurang lebih ya Nmap, kemudian Masken kalau misalkan mau langsung banyak gitu. Terus kalau mau yang GUI bisa pakai ZenMap ya. ZenMap. ZenMap ini GUI ya. Jadi klik-klik bisa dipakai di Windows. Tapi pakai Nmap aja juga udah gampang. Kemudian bisa pakai Eno for Linux buat ngecek SMB. SMB itu biasanya buat sharing ya, sharing folder gitu. Kalau sharing foldernya kebuka, otomatis ada celah kan di sana kayak gitu. Kemudian SNMP, nah ini juga bisa dipakai ya. Ada yang catat. Absen nanti ya, absen sekalian aja deh nanti. Terus dari sini, ini contohnya ya, contoh hasil map itu kita catat di sini. Nah ini misalkan nih kita dapat open ya SSH di sini versinya 9.6p1. Nah, ini kita cari nih nanti di tahapan selanjutnya ya. Ketika kita lakukan pentest, kita cari versionnya. Di versi ini ada nggak sih CVE-nya gitu.
CVE itu Common Vulnerability Enumeration ya. Jadi contoh deh, kalau di handphone kita aja kan ada versi tuh, Android-nya ada versinya, ya, iOS-nya ada versi. Kenapa perlu diupdate? Karena salah satunya kan ada keamanan. Nah, kalau misalkan user pakai versi di bawah itu biasanya udah ada ininya ya, udah ada bug-nya. Nah, bug-nya itu tergantung nanti ada yang nge-share nggak cara buat exploit-nya gitu. Itu yang akan kita coba. Tapi kalau kita ikut program bug bounty ya, meskipun kita udah tahu kayak gini, ada CVI-nya, kalau kita nggak bisa ngebuktiin kalau itu memiliki resiko, nah itu biasanya nanti ditolak sih. Soalnya biasanya mintanya POC gitu. Ini ya contohnya ternyata ada dua nih. Ada apa nih? Medium ya. Yang kedua ini ada race condition ya, race condition attack. Nah, kalau ini memungkinkan ya yang tidak memiliki autentifikasi ya, autentikasi itu dia bisa dapat autentikasi gitu, walaupun cuman beberapa saat gitu. Jadi nggak perlu tahu user password dari si SSH, kita bisa masuk SSH kayak gitu. Oke, terus ya, di sini ya. Nah, caranya hampir sama sih. Jadi kita tinggal lihat service yang kebuka apa, kemudian ada nggak dari versi itu yang CVI-nya itu yang akan kita lakukan pengujian. Oke. Terus target mobile apps ya. Tadi kita udah nyobain web, kita udah nyobain jaringan. Nah, ini masih fingerprinting ya. Terus ada lagi mobile apps. Mobile apps itu sebenarnya kan client side ya. Kalau kita nggak ngelihat API-nya, kita itu sebenarnya kayak ngedownload web gitu ya, di packing gitu, kita download ke handphone kita, terus kita jalanin gitu. Sebenarnya kayak gitu cara kerjanya. Nah, itu kan berarti codingannya si programmer ya, yang kliennya itu ada di handphone kita sebenarnya. Nah, itu ada nggak sih kerentanan yang mobile apps itu ya? Mobile apps itu yang kita pegang itu gitu. Nah, cara salah satunya itu ya kita bisa pakai yang paling gampang itu Mob SF. Ini Mob SF ini tujuannya buat ngebuka lah ya. Jadi dia akan ngebuka eh, si APK ya. Kalau Android kan APK. Kalau si iOS kan IPA. Nah, itu akan dibuka terus dicek nih isinya apa gitu ya. Dia akan coba decompile. Kalau kita mau manual sebenarnya juga bisa ya pakai decompiler Java itu. Cuman ribet lah, orang udah ada yang bikin otomasinya ya. Ini bisa diinstal ya, bisa diinstal pakai Docker juga bisa, atau paling gampangnya kalau mau nyobain ya, tapi ini publik ya, itu bisa pakai Map SF Live kayak gitu. Nanti kita bisa upload, terus kita bisa lihat ada kerentanan di dalamnya apa enggak. Kira-kira kita mau coba apa nih? Aplikasi apa nih yang kita mau coba cek? Ada yang punya ide nggak? Kemarin anak pagi ya itu minta ini aplikasi aplikasi eh, Dana ya, pinjaman online tapi bukan Dana sih, namanya Dana apa gitu. Ternyata ada temuan di situ. Eh apa ya? BCA Mobile, Pak. BCA. Oke, kita coba ya. BCA Mobile Android ya. Kita download dulu APK-nya.
File name remove to complete. Di sini ada benar. Paling baru ini ya 464 ya. Ya paling ribet tuh salah satunya adalah pentest mobile apps ya. Mobile apps itu yang pertama kita harus mecah. Belum lagi kalau dia itu di obfuscate ya. Obfuscate tuh di artinya diacak gitu codingannya. Jadi kita secara manusia gitu ya nggak akan sulit lah ngebaca codingannya. Karena variabelnya dirubah jadi A, jadi B atau A0 gitu kan ribet. Terus yang kedua itu kan ada API-nya. Nah API-nya itu juga di SSL pinning ya. SSL pinning itu artinya kita nggak dengan mudah gitu ya kita bisa intercept. Jadi kita harus nemuin ya cara workaround-nya gitu buat ngelihat pertukaran datanya. Gitu. Itulah kenapa biasanya kalau mobile apps itu lebih lebih lama pengerjaannya ya, lebih mahal, lebih ribet lah. Kemudian kita ngetesnya pun ya, itu ngetesnya itu harus handphone kita tuh udah di root kalau pakai Android ya, kalau pakai iOS apa Apple itu kita udah azan ya. Oke, saya upload nanti teman-teman yang mau sholat silahkan sholat. Ini ke download. Oke. Ini sambil nunggu ya, ini diupload nanti dia akan lakuin analyze dulu mungkin agak sedikit lama, jadi kita bisa break dulu. Mungkin berapa menit biasanya? 10 menit? 15 menit, Pak. Udah pada selesai sholatnya? Pak. Udah, Pak. Oke, oke. Nah, di sini ya, di MobileSafe ini setelah diekstrak gitu ya, itu ntar dia akan memecah ke beberapa bagian. Intinya dikategoriin sih. Ya, dia akan lihat, kita bisa lihat permissionnya apa aja ya. Kemudian API yang dipakai itu versi berapa. Nah, kalau ini teknis ya, browsable activities-nya apa-apa ya. Ini biasanya nanti buat pentestnya nanti. Kemudian security analysisnya. Nah, sekarang kita masih di tahapan recon ya. Nah, kita bisa pakai di sini. Pertama kita bisa lihat URL-nya. Nah, ini termasuk URL ya, file detik 2 kayak gitu-gitu. Nah, ini biasanya buat ngelihat ada apa aja sih yang dipanggil keluar gitu ya, si aplikasinya kemana aja. Kemungkinan kan mungkin pakai punyanya Google atau kalau di sini pakai apa nih dia nih? Ads revenue ya, ads revenue, in-app segala macam. Nah, ini ini belum tentu ya, karena kita ngambilnya kan BCA-nya bukan langsung dari Play Store tadi nih. Kita ngambil dari apa tadi namanya tuh, Pure APK atau apa gitu.
Bisa jadi udah ada modifikasi, bisa juga. Terus, nah nanti dia mecah di paling akhir itu di .java gini ya. Nah, nanti bisa kita lihat isinya apa. Terus email ya, ada nggak emailnya? Ternyata ini kan ternyata bukan email ya, tapi karena regexnya mungkin ya, regular expressionnya itu ngeparsingnya ini kan formatnya kayak email, jadi sama dia dimasukin ke email kayak gitu. Nah ini tracker yang dipakai ada AppsFlyer, Google Crashlytics, Firebase Analytics. Nah, kalau kayak gini kita bisa ngecek lagi nih, misalkan Firebase-nya ada nggak API-nya? Kalau ada API-nya, API-nya bisa kita pakai nggak? Sejauh apa bisa kita pakai? Nah, kayak gitu. Nah, ini possible hard-coded secret ya. Ini tuh kita tahu ya, kalau kita lagi bikin pemrograman, itu kita kan biasanya nggak boleh pakai yang namanya hard coding gitu ya untuk APK-nya, kecuali APK-nya emang public ya, atau udah di setup sedemikian rupa jadi nggak bisa dipakai di luaran aplikasi atau domain mereka. Nah ini contohnya ini nilai-nilainya ya 64 key. Nah ini sebenarnya nggak ngaruh ya. Nah ini ada Firebase yang dia pakai ya, Firebase-nya dia pakai di sini. Ternyata masih pakai Firebase juga ya, BCA. Terus, aduh. Terus di sini AIZ ya, AIZ itu punyanya Google APK. Dari Google APK aja ini kita bisa mulai ngecek ya apakah si APK-nya ini itu di setup dengan baik atau enggak gitu. Contohnya contoh penyalahgunaannya itu seperti apa? Jadi kalau kita bikin aplikasi terus kita pakai layanan ketiga, kalau misalkan nggak dibatasin, orang bisa pakai API kita ya, key-nya kita buat di aplikasi dia atau mungkin internal dia ya. Nanti dia make tapi kita yang bayar gitu. Nah, itu ini bisa kita cek sebenarnya kita bisa manual kalau mau ngoding tapi udah nggak usah repot lagi lah, udah banyak ya. GitHub, Gmap, IP Scanner. Nah, ini nanti ini dicoba nih semua layanan service Google dengan APK yang kita kasih kira-kira yang kebuka apa sih yang dicek nih. Itu yang bisa kita pakai itu apa? Ini bisa jadi temuan karena ini menyangkutnya malah udah langsung ke finansial kan, di mana kita sebagai korban harus membayar ya apa yang dipakai oleh API itu gitu, API itu. Kalau kita lihat laporan misalkan ya di kemarin ada yang bikin itu ya apa tugas kemarin ya yang bug bounty itu kan ada yang nulis HackerOne kan. Kita bisa lihat deh, HackerOne misalkan API Google API misalkan. Ada nggak sih orang report ya? Ternyata banyak nih yang mereport kalau dia nemuin Google API kayak kita tadi dan itu bisa dipakai. Nah, ini contohnya nih. Dia nge-report endpoint-nya ini, API key-nya ini ya, diumpetin. Tuh. Nah, ini diterima ya, triage. Setelah di triage, nah ini dikasih award $300. Lumayan lah ya, buat ngopi-ngopi. $300, kita cuma nge-report gini doang gitu ya. Nah, ini yang lain nih, laporan yang lain. Ada hacker nemuin di clario.co. Nyarinya dari sini nih. AIZ kan, pasti AIZ sih depannya. Sama dikirim, nanti dapat reward. Trigger sama ya $300. Cuman dikit besar banyaknya bounty itu tergantung kebijakan perusahaan sih. Gitu. Ini kita coba deh. Si BCA ini udah ini belum nih? Udah dikunci belum API-nya?
gedein. Ya, eh, min epic key. Nah, ini not vulnerable ya, not vulnerable ini berarti API-nya udah di setup ya. Jadi mungkin dia cuma bisa jalan di .com com.bca tadi ya, aplikasinya namanya. Kayak gitu. Nah, si si tools ini itu sampai ngitung kemungkinannya ya, itu cost-nya berapa gitu kalau bisa dieksploit. Ini karena nggak ada aja gitu. Sampai sejauh itu gitu. Saking isengnya kali ini bikin toolsnya sampai ngitungin cost. Oke, terus dari Firebase itu juga kita bisa ngecek ya, Firebase-nya itu kira-kira di sini ada nggak sih Firebase, dicek nggak? Di sini nggak ikut ngecek ya. Ya kalau Firebase sih biasanya penyangkut permissionnya, kita bisa baca doang kah? Harusnya kan bisa baca doang ya. Apakah bisa sampai ke kita nulis juga di I/O-nya dia gitu. Kayak gitu. Nah, recon itu sampai sini biasanya. Kalau mau nyobain sendiri mecah ya, itu kita bisa pakai ini aja, Java Decompiler. Ini yang versi online-nya, tapi ada kok kalau versi karena kalau kita lagi pentest ke klien ya kan kita nggak boleh submit ke sembarang tempat nih kayak gini online. Nah itu kita download sendiri aja, toolsnya ada. Ini tinggal diupload APK-nya, nanti keluarnya sama ya kayak si ini tadi, sama kayak si Mob SF. Log information ini juga ini nggak boleh nih log information kalau emang ada sensitif data ya. Kalau nggak sensitif ya nggak ada resiko ya berarti bukan temuan. Pakai SQLite, IP address, RNG, RNG itu random number generator. Karena ternyata ya random number generator tertentu itu nggak random-random amat gitu. Kita bisa ngelakuin beberapa kali sampai nemuin yang kita mau gitu. Jadi ada beberapa yang rekomendasi, ada yang enggak kayak gitu. Makanya di sini ditulis. This app uses SSL certificate pinning. Nah, ini dia udah pakai SSL pinning. Jadi kita nggak bisa nge-intercept si datanya ya, kecuali ya kita bisa ngelakuin bypassnya. Gitu. Coba kita lihat. Ini kalau yang model-model udah kayak gini di O slash, nah itu biasanya udah mulai di obfuscate ya Mbak dia. Kita coba aja buka salah satu. Ini enggak, kalau ini enggak ya. Taski ada. May have root detection capabilities. Makanya kalau ada yang pernah nyoba ngerut Android-nya nggak? Terus nginstal kayak gini nih BCA atau bank yang lain itu bisa jalan nggak? Coba. Ada yang pernah Dana nggak mau jalan, Pak. nggak mau ya? Tahu nggak kenapa alasannya nggak mau jalan? Kira-kira. Ada root detection-nya itu mungkin.
Mm-mm. Terus kenapa si dananya bikin deteksi itu gitu? Kan ini handphone kita, kenapa kita nggak boleh ngerut gitu? Kira-kira tahu nggak alasannya? Ya, jadi alasannya itu karena gini, kalau kita nggak ngerut ya, itu sebenarnya aplikasi itu sangat-sangat apa namanya terisolasi lah ya. Intinya cuman user yang di bawah yang bisa mengakses ke aplikasi kita sekalipun. Nah, kalau kita ngerut ya, otomatis kalau kita kena malware ya, itu dia bisa mengakses ke semuanya gitu, termasuk si dananya nanti juga bisa kena, si BCA-nya juga bisa kena gitu. Makanya dia nggak mau ambil resiko, ya udah kalau kena root apa kalau ada root langsung di force close kan biasanya ya gitu. Nah, tapi ya kalau anak-anak pentester ya bisa aja ngelabuinnya ya, karena deteksi root itu ada berbagai cara ya. Contoh misalkan dia ngedeteksi ada nggak nih. Biasanya nih kalau pentester itu nginstal Magis gitu istilahnya, aplikasi buat ngecek ini ya keamanan. Nah, kalau ada Magis otomatis oh ini udah kena root nih atau ada root SU kan biasanya ya. Root di super user itu aktif gitu binnya maka itu kedeteksi. Nah, caranya gimana? Ya udah di rename aja aplikasi-aplikasi yang di blacklist sama dia. Coba kita lihat deh dia pakainya apa. Syarat preference. Nah, ini kan super user ya. Dia ngecek ada super user nggak. Lihat ada Xbin ini nggak jalan nggak. Nah, ini kan ya tinggal di rename aja gitu. Di kita tinggal rename. Nanti ternyata nggak jalan, ya otomatis dia akan nganggap oh nggak ada nih. Ya udah tetap bisa jalan yang di root. Kalau pentester emang harus di root ya, karena ya mau nggak mau, karena kita harus ngecek API-nya lah, pinningnya segala macam gitu. Saya mau cerita apa tuh? Lupa. Oh iya, kalau kalau game-game ya, bukan game online ya. Kalau game online tuh udah berlapis sih. Eh kalau misalnya game-game kecil gitu ya, itu masih gampang banget kalau kita buat modifikasi nilai gitu-gitu kan, karena mereka nyimpannya tuh di sini nih. Tadi ya di syarat preference, di sini tadi ada deh. Di mana ya? Di syarat preference atau di SQLite. SQLite kan bisa kita bongkar tuh, kita bisa lihat. Nah, itu gampang. Makanya ada yang otomasinya kan namanya tuh kalau nggak salah apa ya? Yang simbolnya smile itu lupa saya. Happy happy ya apa? Happy mode. Oh ini Firebase-nya nih. Firebase remote config-nya sama dia dicek malah tuh. Udah secure, udah di disable. Oke, bisa. Nah, ini permission-nya. Kalau permission ini biasanya dipakai justru buat kasih tahu ke user loh, kalau kita aplikasi kita gitu ya, aplikasi kita ini loh nggak berbahaya, nggak ada A, B, C, D gitu. Karena kan ada aja kan aplikasi kecil tapi minta permissionnya banyak banget, kurang ajar bener gitu kan. Nah itu tanda tanya tuh. Jangan-jangan mau nge-ret dia. Server location, nah ini bisa jadi false positif ya. Karena kayaknya nggak mungkin deh BCA itu ada di luar. Nggak boleh dari regulasi. Oke, coba kita lihat network security analyst.
Ya, aplikasi nggak boleh diinstal sebenarnya di Android yang bawah gitu. Nah, itu bisa masuk. Activity, activity itu gini. Kalau kita ke web ya, contoh nih. Jadi kayak mana tadi activity ya di atas biasanya exported. Nah, kayak gini nih. Nah, service-service ya atau activity kayak gini. Kalau di web itu contohnya kayak kayak misalkan apa yang login ya. Ini deh misalkan Google Play deh. Google Play ya, misalkan kita dapat pertama kali masuk itu di sini gitu. Kemudian kita mau ke halaman eh, profil atau apa ya, itu kan pindah lagi. Nah itu page 1 ya, page 2 itu bisa disebut export service atau export activity. Nah, kalau misalkan ekspornya itu di kondisi tertentu ya, ada kondisi tertentunya di mana bisa kita bypass gitu. Jadi kita kalau buka aplikasi di handphone, harusnya login dulu, itu bisa kita bypass tuh. Kita bisa bypass, langsung masuk ke dalam halaman di belakangnya gitu. Karena kan sebenarnya yang tadi saya bilang ya, aplikasi itu sebenarnya ya kayak website aja, ditempel apa kita download terus ditempel di handphone kita gitu. Sebenarnya kita bisa punya kuasa penuh kan selama kita bisa ngopreknya gitu, kemana-kemana kayak gitu. Nah, itu termasuk ke dalam kerentanan tadi ya, export service atau export activity. Banyak sih, di sini banyak banget nih database analysis. Nah, kalau ini masih statik ya, static code analysis. Kalau mulai masuk ke dalam dinamiknya ya kita mulai masuk ke dalam API-nya. Gitu. Di sini bisa di MobSF juga bisa untuk dynamic analysis, tapi ini harus connect ya ke handphone atau ke ini kita ke apa simulasi itu apa simulator kayak Nox gitu ya, emulator ya pakai Nox itu bisa buat ngetesnya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Bebas mau nanya apa aja, web boleh, mobile boleh, jaringan boleh, tapi jaringan saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu expert di situ. Oke, terus kita masuk ke kalau nggak ada ya, kita masuk ke fase berikutnya ya. Tadi kita udah coba recon, kemudian kita udah fingerprinting segala macam. Nah, langkah selanjutnya adalah scanning ya. Scanning itu scanning tools ada banyak banget ya. Biasanya disebutnya VA, Vulnerability Assessment, dan Virtual Assistant ya. Itu tadi Vulnerability Assessment. Nah, Vulnerability Assessment itu ibaratnya kita ngelakuin ngecek scanning tapi full ya, totally full menggunakan tools gitu. Jadi kita nggak ikut campur selain config awalnya. Nah, kenapa kita harus belajar padahal kan tools doang ini ya. Nah, karena kalau kita pakai toolsnya salah ya, ada banyak kemungkinan. Yang pertama kita nggak dapat tujuannya, temuannya jadi kita nggak dapat. Yang kedua itu juga bisa membahayakan targetnya gitu. Karena si tools ini kan melakukan semua task yang ada di programnya dia lah ya. Misalnya ada program A sampai Z. Nah itu kalau kita losin aja, dia bisa ngejalanin semua ya. Yang pertama bisa lama ya. Yang kedua bisa aja dia nge-bypass sesuatu terus ngapus data gitu ya. Atau yang paling umum sih ya, normalnya biasanya itu dia akan banyak melakukan insert data-data nggak penting ya atau data sampah gitu. Nah itu yang harus bisa kita kondisikan lah. Nah scanning tools ini ada cukup banyak di luaran. Kalau OpenVAS ya, pertama ini ada OpenVAS. OpenVAS itu buat ke jaringan.
Dia bisa ke IP atau langsung ke segmen, satu segmen gitu ya. Bisa pakai OpenVAS. Kalau versi berbayarnya itu Nessus ya. OpenVAS ini yang gratis ya. Si Greenbond ini gratis. Greenbond atau OpenVAS sama namanya. Nessus ini bayar. Kalau saya bandingin ya, yang bayar sama yang gratis itu nggak jauh beda sih hasilnya. Karena cuman di infra ya. Di infra biasanya nggak terlalu signifikan lah. Kalau Qualys ini kebanyakan bisa di web dia, ya, pentest web. Akuratix juga pentest web. Fokus on web application ini berbayar, ini mahal banget. Terus, nah ini web-web juga nih banyak nih. Nah yang mau saya kasih lihat itu kita coba pakai yang gratisan ya. Itu kita pakai Zap ini dari OASP ya. Mungkin kayaknya sekarang udah di ini deh, udah ditelepon sama Checkmark. Nah ini lumayan toolsnya, lumayan bagus ya buat scanning. Cuman dia sangat berat gitu kalau kita pakai RAM nanggung gitu ya, kayak kayak laptop saya gitu ya. Itu lumayan berat dia. Saya pakai yang 8 GB ini. Terus kalau Burp Suite ini wajib kalau mau teman-teman mau belajar pentest ini wajib banget harus bisa Burp Suite ya. Karena dia pembandingnya cuma sedikit ya. Di Zap juga ada sih fiturnya hampir mirip, cuman nggak tahu enakan pakai Burp Suite aja gitu dibanding si Zap kalau ngelakuin pentest. Nah, karena kita mau ngelakuinnya cukup sampai di VA ya, itu kita bisa pakai Zap. Oke, saya coba buka dulu si Zapnya. Checkmark. Checkmark ini dia juga sebenarnya punya software sendiri nih, dia buat static code analysis. Nah, pertama ngebuka ya, itu biasanya keluar kayak gini nih, session. Jadi kita mau ini nanti di save nggak gitu, auto save atau enggak ya. Kalau misalkan ini kita cuma pakai sekali, nanti selanjutnya ya udah datanya langsung hapus aja. Kita bisa pakai yang ini ya, yang no. Oke. Terus kita lihat ya, sebelah kiri ini adalah konteks. Konteks itu sama dengan scope ya. Pertama saya juga bingung nih konteks itu apa, scope itu apa, karena dia ada konteks, ada scope gitu, padahal sama-sama aja. Nah, kalau konteks itu adalah scope ya. Jadi kita bisa masukin ke konteks kalau kita nggak mau nyepam, karena nanti semua yang diproxyin ke sini akan masuk ke sini ya. Kita nggak mau semuanya di-scan, mungkin cuma beberapa target atau mungkin satu target. Nah, di Zap itu dia juga udah punya beberapa fitur ya. Yang pertama bisa automated scan, yang kedua itu bisa manual explore. Nah, fungsinya beda nih. Kalau yang automated ya kita cuma ngasih ininya aja ya, ngasih linknya aja, link rootnya. Nanti biar dia yang jalanin. Terus bebas ya, mereka si Zapnya ini mau ngapain aja ya udah kita lepas aja. Nah, kalau manual explore itu kita ngunjungin web yang target kita itu kita pilih nih, misalkan saya cuma mau ngetes di bagian fitur ininya deh, chartnya misalkan, atau mungkin sampai checkoutnya. Sisanya nggak usah di pentest, apa nggak usah di VA. Nah itu bisa pakai manual explore. Nah, manual explore ini terkadang juga lebih berguna ya, karena mungkin si automated scan ini nggak bisa ngedapetin halaman-halaman yang mungkin terlalu jauh atau yang cuma bisa diakses lewat modern web gitu ya, kayak pakai Ajax ya atau pakai PWA gitu. Dia sih udah ada, cuman ya kurang inilah ya, kurang bagus. Kita bisa pakai manual explore kalau kita mau cobain yang sifatnya kayak Ajax gitu. Ajax ya. Oke, sekarang kita coba ini deh. PHP. Ya, kalau ini emang web khusus yang ada vulnerability-nya ya. Ini bisa kita pakai buat ngelakuin latihan ya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau ngajuin pakai apa, atau mungkin websitenya sendiri mau dicek gitu, boleh.
Oke, yang pertama kita tuh bisa pakai kalau misalkan automated ya, ini kita bisa ke sini ya, nembak URL-nya apa, nanti kita tinggal pilih mau pakai Chrome atau pakai Firefox, tergantung yang kita install. Nanti di attack ya, baru jalan. Atau kita juga bisa setting proxy. Proxy-nya dia ini 8080, jadi kita setup proxy di Chrome atau di Firefox. Nah, di sini ya. Ini udah saya setting di Chrome. Terus kita tinggal ini aja, kita arahin ke proxy-nya. Kita refresh. Nah, dia masuk ke sini ya. Tes php.fullweb. Nah, fiturnya ada beberapa nih. Fiturnya ada banyak sih dia nih. Nah, ini ininya ya, yang biasa saya lakuin ya. Pada umumnya itu adalah attack dulu. Yang pertama itu jangan langsung scan. Karena kalau scan nanti kurang komprehensif lah. Saya udah nyobain beberapa kali ya, itu lebih bagus. Kita coba pakai Spider dulu. Bisa pakai Ajax atau bisa pakai Spider biasa. Ya, kalau Spider biasa ini konvensional. Contoh konvensional itu kayak apa nih? Contoh ini deh. Ini kalau kita view page source, ini kan langsung kelihatan ya div-divnya nih, div-div. Nah, ini tradisional lah. Nah, kalau yang baru-baru gitu ya, misalkan apa ya, kode politan deh. Kode politan, kalau kita misalkan lihat view page source, nah ini kan kayak gini nih, div-divnya nggak kelihatan karena dia pakai JavaScript buat ngerender di sisi kliennya. Nah, ini dipecah-pecah nih jadi cang-cang. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, modern web. Oke, karena ini tadi full web itu nggak modern-modern amat ya, kita coba tag, kita pilih spider. Ini boleh kita start scan ya. Nah, nanti dia akan coba ngelakuin semuanya. Ini walaupun ada Ajax tapi sedikit ya, masih bisa dapat nih. Ini dia crawling nih semua semua URL yang ada di target, termasuk kalau kita nginput ini ya, input form. Ini kan post ya, input form. Oke, ini kita lihat udah 100%, udah selesai. Nah, dari sini barulah kita lakukan scanning. Tapi ya, kalau misalkan kita mau eh, implementasikan yang kita sudah lakukan di fingerprinting sebelumnya atau recon, itu kita bisa bikin konteksnya dulu nih, ya, create konteks ini. Anggaplah misalkan ini latihan ya. Oke, ini kita save. Ini kita masukin ke konteks ya latihan. Nah, di sini kita bisa pilih nih teknologinya. Si aplikasi ini pakainya apa sih? Pakainya kan dia kita tahu ya, kelihatan lah tadi si full web ini PHP ya namanya, udah tes PHP, coba ke alamat yang lain. Nah, ini kan .php. Nah, itu pasti PHP nih. Ya udah SP-nya nggak usah, C-nya nggak usah. Tujuannya apa? Yang pertama tadi ya biar lebih cepat, lebih terarah gitu ya. JavaScript dia pakai, Python enggak. Nah, kayak gini contohnya. Nah, misalnya kita oke. Oke, di sini baru kita lakukan active scan. Klik. Nah, konteksnya kita pilih tadi ya latihan ya. Gitu. Itulah kenapa pentingnya ya sebelum memulai pentest atau VA. Nah, ini kita start scan. Nah, dia udah mulai jalan. Kalau kita mau lihat apa aja yang dia kerjain, kita bisa klik yang di sini nih, Show Scan Progress. Dia akan lakukan serangan apa aja. Nah, ini ada pet traversal, RFI, dan lain-lain. Kalau yang berbayar ya, kalau yang berbayar sih dia udah ngecek sih ini pakainya aplikasi apa gitu ya, PHP atau apa. Jadi dia udah menyesuaikan. Oh, ini kayak belum ada deh. Jadi ya, nanti kalau ada temuan dia akan muncul di alert sini. Nah, di sini nih. Kita pilih yang scope aja. Nah, ini kalau diaktifin ya ini akan sesuai dengan konteks yang kita pilih tadi. Jadi cuma tes PHP doang, yang ini enggak.
Metropolitan, apalagi ini Civitas ya. Gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak, sekalian saya absen deh. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya absen. Mas Yusuf Asari ada? Hadir, Pak. Mirza Stefani, Hadir, Pak. Muslim, Had- Mustika. Hadir, Pak. Oke, Fairis Nabil, Fairis. Oh, hadir. Afristian, ada? Nggak ada ya. Mahendra, Ferdiansah, hadir ya, Ferdiansah ya. Bemis Huntala, Hadir, Pak. Rahmat Hidayat, Mas Rahmat ada? Ada. Faisal Aldiansyah, Pak Rahmat hadir, Pak. oke. Rahmat hadir, Faisal, Pak. iya, iya. Oke, Pak. Faisal Aldiansyah, ada? Muhammad Syafiq, Hadir, Pak, hadir. Randi Arkan, Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Abdul Mukni, belum ya. Yegi Nur Alam, Hadir, Pak. Rida Udin ada, Faisal hadir, Ada, Pak. Yegi ada ya. Rida Udin tadi udah ada Pak Rida Udin. Ada, Pak. Wahyu Adi, Wahyu Adi, Jema Mawaldi, Tema hadir, Pak. oh ini Mas Jema ya. Eko Prasetyo, Faisal Rizky, Hadir, Pak. Purwo Widodo, Mas Purwo ada belum? Rudi Aprianto ada, Mas Awan ada tadi ya, Mas Setiawan. Pak Gun, Rudi hadir, Pak. oh, Mas Rudi. Rudi Aprianto ya. Oke, iya. Gunawan Tamin ada, Edward Christian, Mayang Putri Mutiara ada, Hadir, Pak. Kiara Firdi ada, Muhammad Ifdon, Hadir, Pak. Kiara ya, oh ya. Hozin Haidar, Kojin lagi di jalan, Pak. Tadi lagi bawa motor. Tadi hadir. oke. Rizky Abdul Rojak, Hadir, Pak, hadir. oke. Endar Suryadi ada, Endar Suryadi, Restu Fauzi, Hadir, Pak. Zulian Tama, Hadir, Pak. oke. Nanti yang belum ini aja ya, kabarin aja. Oke, coba kita balik lagi ke zapnya. Udah selesai belum? Nah, ini ya, ada temuan banyak banget nih. Kita lihat udah selesai, oh, baru 29%. Nah, nanti dia akan muncul di sini nih. Proses scripting, itu ada di halaman apa? Ya, ini contoh. Dia ada di halaman /artist.php. Kemudian parameternya apa yang diinjeksi di sini ya, artis gitu.
Nah, ini cross-site scripting itu artinya kita bisa merubah ya, kita bisa merubah eh, script di dalam website ya, itu dari sisi client side-nya ya. Kita bisa injeksi JavaScript, kita bisa injeksi HTML kayak gitu. Ini kalau mau dicoba misalkan. Nah, ini kan dia ngeluarin alert nih. Padahal kan aslinya webnya nggak ngeluarin gitu. Aslinya misalkan gini. Nah, aslinya kayak gini. Kalau diinjeksi nanti dia akan kayak gitu. Atau gampangnya kalau mau lihat kayak gini deh. Injeksi cross-site. Nah, ini ada jalan tuh. Kita bisa injeksi. Nah, bahayanya apa? Bahayanya nih, misalkan kita bikin form palsu gitu ya. Form. Di sini input gitu, misalkan input, password segala macam ya. Nanti misalkan ditulis kata-katanya login sekarang untuk mengklaim voucher 90% misalkan. Nanti dia input username password, nah itu sebenarnya dikirim ke server hacker kayak gitu itu contohnya. Atau ngambil cookies segala macam, nah itu juga bisa kayak gitu ya. Misalkan bikin form ya. Input tipe langsung aja. Misalnya username. Nah, kayak gini ya, keluar kayak gini. Jadi dia bisa mengelabui user. User kan tanya, oh bener kok webnya gitu kan. Oh ini pasti benar gitu ya. Padahal injeksinya ada di sini gitu. Nah, siapa sih user yang ngecek ya? Apalagi yang user awam kan pasti kemungkinan nggak ngecek di sini. Nah, kalau kayak gini kelihatan bisa aja sama si hackernya ini di apa di encoding lagi gitu ya, buat biar nggak kelihatan jadi kayak ini nih persen 27, nah spasi persen 20 kayak gitu. Ini cross-site. Terus SQL injection ini buat nembus ke database biar kita bisa lihat isi dari database tanpa kita tahu username password database-nya itu gitu ya. Oke. Nah, kalau ini udah selesai, ini lama deh kayaknya. Ini saya stop dulu. Kalau udah selesai ya, kita bisa tahapan terakhir ya. Ini kita bisa generate report. Ada di menu atas report, kemudian generate report. Tunggu dia masih. Nah, nanti ini kita pilih nih mau yang mana site-nya. Tadi yang ini ya. Terus kita bisa pilih template-nya ya, mau apa aja yang ada. Kita bisa filter mau resiko apa aja ya. Karena nggak setiap apa perusahaan itu punya kebijakan masing-masing. Ada yang dia cuman punya waktu ya, atau emang dia itu cuman bisa benerin ya yang high sama medium, yang kalau low itu bisa diabaikan, misalkan seperti itu. Kalau ini kita kasih aja semuanya ya. Kita mau lihat semuanya, kemudian kita generate report. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Yang pertama ada executive summary-nya ya. Temuannya ada apa aja. Nah, ini summary resikonya. Jadi high-nya ada 3, medium 4, low-nya 3 gitu. Kenapa harus dikategorikan? Karena proses fixing ya atau proses numble gitu ya, numble bug itu biasanya didasarkan pada resiko yang paling tinggi terlebih dahulu gitu.
Jadi alokasi waktunya kita bisa mengalokasikan waktu dengan tepat ya. Kita nggak ngasal dari low dulu gitu ya. Nanti yang bak tingginya masih kebuka. Gitu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Hari ini kita cukup sampai sini. Ada yang mau bertanya? Pak, izin nanya, Pak. Silakan, Mas Awan. Hmm. Berarti ini yang tadi dari awal kita bahas itu istilahnya lebih ke mencari celah-celah web itu di mana aja gitu ya. Tadi kan ada 3 cara ya, Pak. Ada web, ada APK atau apa Android, Mobile. mobile, sama satu Mm. lagi network ya. Iya, benar. Ada 3 ya, Pak. Iya. Nah, ini kan berarti nyari celahnya lah di mana sih si web ini atau si mobile ini ada celah untuk bisa dimasukin. Nah, pertanyaannya sebenarnya nanti kita ada momen untuk misalkan gimana caranya nih web kita itu. Saya itu kebetulan kan ngurusin beberapa sekolah juga nih, Pak. Jadi Mm. web sekolah sih memang tidak tidak terlalu gimana, tapi kadang ada Ada banyak aja aja ya. orang iseng, apalagi web biasa yang dibikin cuma Laravel doang kan kita bikin. Mm. Mm. Nah, gitu-gitu mungkin nanti saya minta masukannya, Pak, pakai ini untuk ngamanin misal Boleh. gitu. Ada Itu sih, aja ya, sih, Pak. ada. Jadi nanti kita tuh di mata kuliah yang selanjutnya ya, nanti ada defense-nya. Jadi gimana kita bikin secure code yang bagus gitu ya. Misalkan nih ada cross-site, gimana cara fixingnya, ada SQL injection, gimana fixingnya, kayak gitu kan ya. Apalagi kalau sekolahan domainnya apa belakangnya? School.id bukan? SCH.id atau Eh, CH sih, Pak, yang dipakai. SCH? Nah, ya, kenapa SCH.id ya, meskipun sekolah tiap hari pasti ada serangan ya. Karena gini, SCH.id atau Go.id itu tingkat kepercayaannya mesin pencari itu tinggi gitu. Artinya gini, kalau ada informasi yang keluar dari domain itu nilainya tuh tinggi dibanding .com atau .co.id gitu. Nah, kenapa hacker seneng? Ya karena nanti hacker begitu dapat domain itu, nanti dia akan nyisipin sesuatu, ya iklannya dia lah, black SEO lah istilahnya. Ada yang modelannya, kalau kita lihat browsing nggak ada apa-apa, tapi kalau giliran dilihat dari Google ya, itu pencariannya berubah tuh. Jadi jualan apa, nah kayak gitu. Itulah Oh, kenapa iya, iya, alasannya. iya. Alasannya rame, school ID ya, ac.id, nah kayak gitu tuh gede nilainya. Iya, iya. Makanya jarang kan Oke, Pak. kalau ngelihat kalau ngelihat .com, .co.id kena hack titipan SEO jarang lah. Paling gede itu emang biasanya di GoID atau School ID atau AC.id. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Terima kasih, Pak.